Ayat ini memberikan bimbingan kepada kita agar kalau kita membenci sesuatu, jangan berlebihan. Berilah ruang untuk hal lain yang mungkin itu justru baik untuk kita. Sebaliknya juga, ketika kita menyukai sesuatu, jangan kita menyintai berlebihan. Berilah ruang kemungkinan kalau sesuatu itu tidak baik. Ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang dalam apa yang kita benci, di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci, itu sekadarnya, sewajarnya, biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu, pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini memberikan bimbingan kepada kita agar kalau kita membenci sesuatu, jangan berlebihan. Berilah ruang untuk hal lain yang mungkin itu justru baik untuk kita. Sebaliknya juga, ketika kita menyukai sesuatu, jangan kita menyintai berlebihan. Berilah ruang kemungkinan kalau sesuatu itu tidak baik. Dengan demikian, kalau kita menyintai sesuatu dan menemukan ternyata sesuatu itu tidak baik untuk kita, maka kita tidak akan terlalu kecewa. Sebaliknya, ketika kita membenci sesuatu, kita harus tetap memberikan peluang kebaikan. Siapa tahu di kemudian hari kita menemukan bahwa ternyata yang kita benci itu adalah baik untuk kita. Maka kita pun tidak akan mengalami penyesalan. Satu ketika beliau, Khalifah Umar bin Khattab, bilang seperti ini, saya tidak peduli kondisi apa yang menimpaku, yang terjadi denganku di satu pagi, di pagi hari. Apakah kondisi yang aku sukai ataukah kondisi yang aku benci? Karena aku tidak tahu mana yang baik, apakah ada dalam yang aku sukai ataukah yang aku benci. Jadi ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang dalam apa yang kita benci, di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Maka jangan terlalu dipedulikan kondisi batin kita tentang warna hidup kita atau tentang sesuatu, apakah itu kita sukai atau tidak. Suka dan tidak suka kita itu sering menipu. Orang itu kalau sedang seneng atau suka dengan sesuatu, itu kan rasanya yang dia senengi itu baik semua, jeleknya tidak kelihatan. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang atau sesuatu, ya rasanya sesuatu atau seseorang itu jelek semua, tidak ada baiknya. Kalau ada orang
yang sedang senang, kemudian ditunjukkan, ini loh orang yang saya sukai, prestasinya ini. Nah, kalau ditunjukkan, lah kalau yang ini, kesalahan ini, kekeliruan ini, oh, dia tetap tidak peduli. Pokoknya dia yakin yang disenangi itu baik. Sebaliknya juga begitu. Orang kalau sudah tidak senang, oh, dia terus mendaftar, ini loh jeleknya orang yang tidak saya senangi ini. Dia salah di sini, keliru di sini, di sini. Kemudian orang mengingatkan, loh dia ada baiknya juga loh, ini. Dia tetap tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini yang anggapan tentang ma'uhibbu wa ma'akrohu. Anggapan-anggapan kita itu jangan terlalu dimanjakan. Karena kita itu sering terdistraksi, sering tertipu oleh giringan rasa suka dan rasa benci. Maka gunakanlah standar-standar yang lebih objektif, tidak sekedar ma'uhibbu atau ma'akrohu. Jadi kebaikan, kebenaran, keindahan dengan standar-standar yang lebih universal, lebih paten. Jadi tidak sekedar mana yang aku suka dan mana yang aku benci. Siapa tahu sesuatu yang semula engkau benci, akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi, kemudian entah karena peristiwa apa, kemudian engkau benci. Jangan lupa hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai kebencian kita yang berlebihan, kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah. Setelah itu lahir cinta, lahir suka, atau sebaliknya. Jadi makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini. Baik, jadi itu kearifan yang pertama, pelajaran dari Khalifah Umar untuk kita tidak tertipu oleh kesukaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beliau juga menasehati kita seperti ini. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah pilar keimanan. Jadi nasihat ini maksudnya seperti tadi di nasihat sebelumnya, bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci, itu sekadarnya, sewajarnya, biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu, pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa sih di dunia ini yang nanti tidak berpisah? Maka dalam Islam selalu dianjurkan satu-satunya keterikatan dalam hidup kita itu harusnya hanya Allah saja. Jangan pada yang lain. Tapi kadang-kadang kita tentang hal-hal duniawi atau sosok-sosok duniawi, orang lain, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan macam-macam, ada yang kita cintai sangat berlebihan sehingga menghasilkan keterikatan. Kalau sudah keterikatan itu dia pasti akan menyulitkan kita sendiri, pasti akan menyusahkan kita sendiri. Karena hakikat cinta dunia itu pasti lapuk, pasti berpisah. Tidak ada yang sempurna. Nah, benci juga begitu. Kebencian-kebencian yang kita pupuk terhadap apapun yang duniawi pada akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Jadi membawa kita pada kebinasaan diri kita. Jadi orang yang gembol kebencian dalam dirinya terus-menerus, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri.
Maka sarannya Khalifah Umar apa? Yang paling utama adalah bersabarlah. Karena sabar itu adalah pilarnya keimanan. Jadi ya memang kadang-kadang kita hidup ini harus menahan godaan cinta yang meluap-luap untuk tidak jadi keterikatan. Kadang-kadang juga kita harus melawan dorongan untuk membenci yang menghentak-hentak sehingga membuat kita sendiri tidak tenang hidupnya. Kita gemes luar biasa, kita jengkel luar biasa, ingin segera menghancurkan yang kita benci. Dan kita tidak sadar sebenarnya kita sedang menghancurkan kita sendiri. Maka perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesabaran. Untuk kita tidak berlebihan mencintai dan tidak berlebihan membenci. Dan kesabaran ini sendiri adalah pilarnya keimanan. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.